Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada presentasi kali ini, saya dan rekan saya, Krisna Lavendra, akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Review of Tracker Video Analysis. Pada presentasi kali ini, saya, Mubina Borista, akan menjelaskan tentang pengertian tracker video analysis secara umum. Lalu untuk demonstrasinya akan dilakukan oleh rekan saya, Krisna Lavendra. Anggota kelompok dalam presentasi untuk tracker video analisis adalah Krisna Lavendra Irawan dan juga Mubina Borista. Tracker video analisis, sebuah aplikasi yang dibuat dengan basis bahasa Java dan dikembangkan oleh open source basic ini adalah sebuah aplikasi yang memiliki kemampuan untuk melakukan pelacakan pada gerak suatu objek, sehingga diperoleh informasi yang dibutuhkan dalam analisis gerak dua dimensi. Aplikasi berbayar ini dirancang untuk membantu memudahkan orang dalam menganalisis dan memodelkan fenomena gerak dan optik dalam dunia nyata. Secara singkat, cara kerjanya adalah dengan memasukkan video dalam dunia nyata atau yang direkam secara real time, lalu dimasukkan ke dalam aplikasi tracker video analysis. Lalu informasi mengenai gerak dan optik akan muncul dalam aplikasi. Untuk lebih detailnya, rekan saya Krisna Lavendra akan menjelaskan di bagian demonstrasi aplikasi. Baik, di sini saya akan menguji coba aplikasi tracker video analisis. Tapi pertama-tama perkenalkan, nama saya Krisna Lavendra Irawan. Dan saya sangat berterima kasih kepada rekan saya yaitu Mubina telah menjelaskan tracker video analisis secara umum. Nah, saya sekarang akan menguji coba. Nah, saya sudah membukanya dan tampilan awalnya seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka video yang ingin kita analisis. Nah, di sini saya akan menganalisis video dari sebuah game yang bernama Angry Bird. Kenapa Angry Bird? Karena game ini sangat berhubungan erat dengan fisika gitu. Karena cara bermainnya itu gerak parabola gitu. Jadi alangkah baiknya kita coba analisis apa aja yang mau kita tentukan, yaitu mau kecepatan terhadap waktu atau apalah itu terserah. Nah, sesudah videonya terbuka seperti ini, kita tentukan frame videonya. Nah, di sini saya akan dari start frame-nya saya akan masukkan nilai 128 dan end frame-nya sampai 181. Nah, sudah itu kita akan membuat calibration stick atau garis kalibrasi. Itu pergi ke track new calibration stick, kita pencet shift, klik kiri, klik mouse kiri, klik mouse kiri lagi. Nah, ini fungsinya sebagai patokan gitu, berapa ketinggian si burung itu saat diketepel. Nah, di sini kan otomatis tingginya itu dibuatkan sama aplikasinya. Nah, kita bisa merubahnya. Contoh, saya akan mengkira-kira lah 60 meter misalnya. Karena kan ini video game, berarti gak dikasih tahu gitu si ketinggiannya berapa atau sumbu Y-nya berapa gitu. Nah, sudah itu saya akan membuat sumbu Y dan sumbu X dengan cara pergi ke sini, lalu si
sumbu X, sumbu Y ini gerakan pada pusat massa objek, yaitu si burung ini. Lalu sesudah itu kita langsung bisa menganalisisnya atau membuat titik-titik saat si burung itu bergerak. Itu dengan cara kita klik kanan, pergi ke track, new, point mesh. Nah, sudah itu tekan shift dan klik kiri pada burungnya, kiri, lalu terus ikuti si burungnya ke atas. Ikuti terus sampai si burungnya jatuh ke tanah. Nah, si burungnya sudah sampai bawah dan kita coba play. Nah, kan hasilnya jadi gini. Nah, langsung gitu. Nah, setelah itu kita akan disajikan grafik. Nah, karena di sini saya akan membuat dua grafik ya. Nah, karena di sini saya grafiknya sumbu X terhadap waktu, saya akan mengubahnya menjadi sumbu Y terhadap waktu. Lalu di sini saya akan menentukan kecepatan sumbu Y terhadap waktu, berarti VY. Nah, di sini juga kita akan disajikan tabel karena di sini sumbu X terhadap waktu, maka kita akan merubahnya sumbu Y dan kecepatan saat sumbu Y. Nah, ini sudah tersedia tabel sama grafiknya. Nah, jika kita mau melihat grafik secara jelas, klik Maximage. Nah, kita akan melihat grafik-grafik saat si burung itu bergerak. Nah, di sini saat si burung di ketinggian maksimal, kecepatannya akan menjadi 0 karena di gerak parabola itu saat benda di titik tertinggi kecepatannya akan 0 karena dia akan jatuh lagi ke bawah. Nah, pada 1,2 second atau pada saat ya kita ambil contoh pada 0,6 second kecepatannya sampai 51 meter per second gitu. Jadi cepet banget nih pas di 0,6 second ini. Terus pas di sini juga sama, karena di sini kenapa si grafik yang kecepatan terhadap waktu ini malah ke bawah, karena kan si
burungnya jatuh ke bawah. Jadi si grafik kecepatannya juga ikut ke bawah gitu. Nah, pada saat detik di 5 second, si kecepatannya yaitu 47 meter per 47,28 meter per second. Jadi lebih tinggi ini ya pada saat 0,6 second bisa sampai 51 meter per second. Nah, jadi gitu saja saya ucapkan terima kasih, tapi saya akan menjelaskan lagi sedikit. Nah, di sini grafiknya itu tidak hanya menampilkan sumbu X atau kecepatan sumbu Y-nya, kecepatan si burungnya, tapi bisa banyak macam gitu. Ada kayak angular, terus percepatan juga ada, acceleration, terus kecepatan sudut, dan lain-lain. Nah, jadi recommended banget untuk menganalisis kayak kecepatan atau gerak jatuh bebas, misalnya orang lagi terjun, bisa dianalisis oleh aplikasi ini. Yang terpenting itu divideokan saja. Nah, segitu dari saya, segitu dari saya prakteknya. Dan terima kasih untuk Mubina telah membantu saya menjelaskan aplikasi ini secara umum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga